yang baik, pasanganku lebih dari sekarang, hanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Happy Grace Sunday dan welcome to Revival Worship Church. Hari ini saya bersyukur boleh bersama Bapak Ibu untuk kita beribadah. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mengucap syukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami biar menjadi tanah yang subur. Dan kami berdoa biar Roh Kudus campur tangan. Engkau bukakan pikiran kami, bawa hati kami untuk terfokus kepada Tuhan. Dan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Engkau urapi, Engkau beri hikmat, pewahyuan. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan itu boleh memberkati seluruh kami yang ada pada saat ini juga. Kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau ada bersama kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita ada di bulan Desember dan sudah ada di pertengahan bulan Desember. Tidak terasa saudara ya, waktu berjalan sangat cepat. Dan saat ini saya sudah berada di Indonesia. Hanya kami terkurung di karantina, jadi tidak bisa mungkin menyapa lewat pujian penyembahan secara langsung pakai musik bersama tim yang lain. Tetapi saya percaya tidak ada yang dapat membatasi saudara. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan saudara ya, bahwa di bulan ini saudara, semua umat manusia merayakan tentang kelahiran Kristus. Sebab itu saya ingin membawa satu tema di mana suatu anugerah yang tidak terbilang yang Anda dan saya menerimanya saudara, bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, semua pernyataan rahmat-Nya yang luar biasa, yang kalau kita boleh memberikan satu kata, yaitu anugerah yang terbesar itu sudah kita terima ketika Kristus diutus menjadi manusia dan menebus setiap dosa kita. Saudara, anugerah yang diberikan kepada kita adalah suatu anugerah yang tidak bisa kita beli, tidak bisa kita bayar. Saudara, anugerah itu adalah sesuatu yang kita tidak pantas kita terima, tetapi kita menerimanya. Saudara, yang tidak dengan kekuatan kita tidak mampu mengadakan itu, tapi kemudian kita menerimanya saudara. Jadi contoh soal misalnya ada seorang ibu misalnya, dia akan memberikan kepada anaknya sesuatu yang memang bernilai. Dia janjikan ketika anak ini kemudian mencapai sesuatu yang dia mau, kemudian ibu ini akan memberikan anak ini hadiah yang memang yang terbaik yang anak ini suka saudara. Itu bukan anugerah, itu bukan grace saudara ya, tapi itu pemberian, atau itu pahala, atau itu upah, atau itu sesuatu yang diberikan karena anak ini melakukan semua yang memang orang tuanya mau. Tetapi anugerah, grace, itu artinya sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, atau kita ada di standar kehidupan yang tidak pantas untuk menerimanya, tetapi kita dilayakkan untuk menerimanya. Itu yang dikatakan grace. Tidak sanggup kita upayakan, tetapi kemudian Allah melibatkan di dalamnya, yaitu ketika Dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati buat setiap kita, sehingga kita mendapatkan anugerah yang seharusnya tidak pantas saudara. Kenapa dikatakan tidak pantas? Karena Alkitab mencatat bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Seluruh umat manusia, tidak ada yang terkecuali saudara. Alkitab mencatat bahwa tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang pantas, tidak ada orang yang memang tidak berdosa. Karena dikatakan bahwa ketika kita lahir, kita sudah memang membawa suatu bawaan, yaitu sudah ada di dalam dosa saudara, sehingga kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Sebab itu kita perlukan apa? Anugerah Tuhan. Kita perlukan keselamatan, kita perlukan favor, grace yang daripada surga, supaya Anda dan saya sanggup untuk hidup dan mengalami sesuatu transformasi dari kehidupan Kristus yang mati buat kita, dan kita boleh mampu hidup di dalam anugerahnya, supaya kita boleh dibawa sampai ke surga. Tidak ada orang yang dapat sampai ke surga jika tidak melalui Yesus Kristus Tuhan saudara. Sebab itu saudara, kalau ada hari ini orang yang berkata bahwa aku bisa hidup tanpa Tuhan, saudara, sesungguhnya tidak akan pernah ada orang yang sanggup untuk hidup seperti yang Tuhan mau, untuk hidup bernilai, untuk hidup memahami bahwa kehidupan yang benar, kehidupan yang sungguh tidak ada
yang dapat menolong kita hanya Yesus, yaitu hanya karena anugerah Allah yang kita terima, saudara. Ada ayat yang berkata seperti ini, saudara, dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 6a, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, ayat ini salah satu yang menggambarkan kenapa kita perlu anugerah Tuhan, kenapa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Karena apa? Kesalehan kita, Alkitab mencatat, ini Nabi Yesaya yang berkata, saudara, bukan separuh kebenaran kita, bukan separuh kesalehan kita dikatakan seperti kain kotor, tapi dikatakan segala kesalehan kita, semua yang baik dari kita, semua saleh itu artinya tidak ada celah. Saleh itu artinya orang yang hidup kudus, orang yang hidup ingin berkenan, orang yang hidup melakukan semua yang baik. Dikatakan bukan hanya separuh kesalehan, tapi segala kesalehan kita itu seperti kain kotor, saudara. Pada zaman dulu, saudara, jadi Nabi Yesaya benar-benar menjelaskan bahwa hidup kita, kebenarannya itu kita aja seperti kain kotor. Bagaimana dosa kita? Saudara bisa bayangkan sekali lagi, kebenaran kita, kesalehan kita, kebaikan kita itu udah seperti kain kotor. Bagaimana dengan dosa kita? Sebab itu tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena kita berbuat baik, karena kita saleh. Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan. Kristus diutus untuk menyelamatkan kita. Sebab itu dikatakan kita menerima anugerah yang tidak ada duanya, saudara. Sebab itu yang mengangkat kita dari lumpur dosa, itu yang mengangkat kita dari kodrat dosa, itu yang mengangkat kita dari kehidupan yang hancur, karena Yesus mati buat setiap kita, saudara. Sebab itu firman Allah berkata bahwa kebenaran kita, kesalehan kita itu semuanya itu sudah seperti kain kotor. Jadi saudara, pada zaman dulu, saudara, kalau kain kotor itu diterjemahkan itu dalam salah satu terjemahan NIV, saudara, di situ dikatakan terjemahan kain kotor itu adalah cemar kain. Yaitu kalau orang, setiap wanita setiap bulan dia menstruasi, saudara, jadi women's monthly itu dia katakan itu seperti adalah suatu uncleanness. Uncleanness artinya sesuatu yang tidak bersih atau najis atau kotor, saudara, ya. Jadi kenajisan bulanan dari seorang perempuan. Dan pada bilangan dalam Imamat 15 ayat 20 dan 24, di situ dikatakan segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Ayat 24, jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya itu menjadi najis. Jadi kata cemar kain itu yang dikatakan dalam Yesaya itu, saudara, itu seperti orang wanita yang setiap bulan, dikatakan salah satu terjemahannya dikatakan her monthly flow. Jadi aliran darah setiap bulannya. Jadi pada zaman dulu orang yang kalau dia datang bulan, saudara, ya, itu dianggap darah yang keluar itu cemar atau kotor atau najis, saudara. Jadi dilambangkan seperti itu, saudara. Jadi kalau ada pria yang tidur dengan wanita, nah wanita itu ada period yang setiap bulan itu, saudara, ya. Jadi kemudian dia akan merasa najis, yang dikonotasikan najis, dan selama 7 hari ya dia dikatakan bahwa selama 7 hari itu dia menjadi najis. Jadi saudara bayangkan kalau kebenaran yang dikatakan oleh Yesaya, kesalehan manusia itu seperti kain kotor atau seperti kain yang lap yang kena bulanan dari wanita, saudara. Jadi betapa menjijikkan, betapa bau, betapa tidak ada harganya, saudara. Sebab itu bagaimana supaya kita boleh mengalami sebuah kehidupan yang ditransformasikan? Bagaimana supaya kita boleh melihat bahwa siapa yang dapat kita andalkan supaya kita boleh mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh diselamatkan, kehidupan sungguh-sungguh di dalam Kristus, yaitu hanya kita hidup karena karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena favornya Tuhan. Arti grace atau favor, kemurahan, anugerah atau kasih karunia, itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang sangat agung dan luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Dan dia mengirim anaknya supaya Anda dan saya diselamatkan, saudara. Jadi jangan salah dan jangan lupa, kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan kita, saudara, ya. Jadi firman Allah berkata, karena tidak ada orang yang berbuat baik, tidak ada orang yang
yang mencari Allah. Alkitab mencatat bahwa semua telah dasar manusianya itu memang sudah jahat. Dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi bawaan manusia itu memang sudah dosa. Bawaan manusia mau dia sebaik apapun adalah dosa, karena memang sudah dibawa dari sananya, saudara. Sebab itu kenapa, saudara, kalau ada orang yang hanya mengikut Yesus itu hanya sebatas agama, Anda tidak akan pernah mengalami transformasi dari kuasa anugerah Allah itu mengalir dalam hidup kita, karena kita hanya mengikuti agama. Agama itu jika tanpa Kristus di dalamnya itu hanya sesuatu hal yang mati, saudara. Tidak ada kehidupan di dalamnya, saudara. Karena kita bukan, agama itu hanya salah satu institusi supaya karya Allah terjadi keselamatan di dunia. Tetapi jika tanpa kesungguhan hati kita memahami bahwa yang kita ikuti bukan hanya religi, bukan hanya agama, tapi Kristus yang berjalan di depan kita dan kita menjadi pengikutnya, followersnya, saudara. Jadi pengikut Kristus adalah kita yang mengikuti kehidupan Kristus, dan itu sangat nyata, saudara. Sehingga kalau kita mengalami anugerah Allah yang sempurna, kebaikan Allah, amazing grace, anugerah yang mengagumkan itu, saudara, kita akan sanggup berjalan bersama dengan Kristus, karena kita sudah menerima anugerah, sesuatu yang tidak pantas kita terima. Saudara bayangkan, saudara, sesuatu yang kita tidak pantas kita terima aja Dia berikan. Apalagi hanya untuk setiap pergumulan kita, kebutuhan kita, semua hal yang menjadi tantangan pergumulan, semua doa-doa yang belum dijawab atau apapun itu, saudara, untuk menyelamatkan kita saja Dia datang, saudara, mati berkorban. Jangankan yang lain, Kristus sudah menjadi hadiah yang terbesar dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata seperti ini, Kejadian 8 ayat 21, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Itu dalam kitab Kejadian sudah dicatat seperti itu, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa tidak ada orang yang memang beriman, tidak ada orang yang mencari Allah. Dikatakan dalam Titus 1 ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa setiap kita ini, kalau kita hidup di dalam mentaklukkan diri pada suatu keadaan, kepada dosa, artinya kita menjadi hamba dosa. Tapi kita ketika Kristus datang, anugerah itu datang, kita dibebaskan menjadi orang merdeka. Dan kita merdeka untuk hidup dalam kebenaran, saudara. Bukan arti merdeka dan kemudian bisa semaunya untuk berbuat dosa. Sebab itu, saudara, firman Allah berkata bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya, amazing grace, anugerah yang sangat mengagumkan, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab firman Allah berkata, karena dicatat dalam Roma 3 ayat 10, ayat 11, juga ayat 18 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang berakal budi, seorang pun tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Manusia pada dasarnya ketika dia jatuh ke dalam dosa dan memang sudah dibesarkan, memang sudah konotasi bawaannya sudah dosa, saudara. Tidak ada orang yang menginginkan Allah, tidak ada orang yang mencari Allah, tidak ada orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi ketika Kristus datang, saudara, Dia tidak mencari orang yang benar. Dia justru mencari Anda dan saya yang berdosa, Anda dan saya yang tidak pantas, Anda dan saya yang memang produk daripada kehidupan yang hancur, yang konotasi sudah ada di bawah dosa, sudah ada di bawah hukum maut. Tapi Yesus mati, Yesus lahir supaya Anda dan saya dibebaskan, diselamatkan, mendapatkan anugerah yang mengagumkan itu, saudara. Sebab itu apa yang harus kita perbuat ketika kita mengalami ada suatu anugerah yang diberikan kepada kita? Yang paling pertama, kita menerimanya, saudara, ya. Ketika kita menerima anugerah itu, saudara, apa yang saudara akan katakan? Contoh soal ketika saudara menginginkan suatu hadiah, dan kemudian let's say ada seorang sahabat baik, ya mungkin orang itu orang kaya dan let's say lah dia punya segalanya. Ketika saudara punya kerinduan sesuatu pengen, dan kemudian orang ini memberikan sesuatu yang memang Anda tahu bahwa Anda tidak bisa membelinya, atau ini terlalu mahal, ini terlalu impian, terlalu muluk-muluk. Tiba-tiba sahabat saudara
ya memang punya banyak duit kemudian memberikan, dan saudara akan terkagum-kagum, ada yang nangis, ada yang histeris. Saudara lihat kalau di media sosial kan ada orang yang kemudian dia memberikan surprise kepada seseorang, artinya surprise yang memang tidak bisa diduga, artinya sehingga orang itu nangis, orang itu sampai histeris, sampai kayak kaget, shock. Saudara, kenapa? Dia tahu bahwa yang dia terima itu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang kayak pungguk merindukan bulan, sesuatu yang memang tidak mampu untuk nalarnya. Dia pikir kemudian dia bisa menerimanya. Saudara kalau lihat di media sosial, saya pernah lihat ada seorang bapak-bapak tua di pinggir jalan. Kemudian ada orang yang lewat dan selalu ingin memberkati. Dia membeli dagangannya dan dia memberikan uang yang jauh melebihi. Saudara, bapak ini mungkin biasa menerima, misalnya kan dagangannya berapa sih, 1.000, 2.000. Kemudian diberikan waktu itu berapa juta. Bapak itu sampai tersungkur, sampai sembah-sembah di lantai, sampai di pinggir jalan, sampai kayak nangis dan nggak bisa mengungkapkan kenapa dia bisa menerima. Mimpi apa kemudian dapat uang sebanyak itu, saudara. Jadi saudara bayangkan, yang kita terima bukan hanya sekedar uang, yang kita terima anugerah yang tidak terbilang, saudara, yang tidak ada orang yang bisa melakukannya selain Kristus yang datang dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan yaitu merespon, menerima dengan rasa takjub, dengan rasa Tuhan kau luar biasa. Natal itu salah satu daripada pernyataan kasih Kristus, kasih Bapa kepada kita lewat anaknya Yesus Kristus, di mana diberikan lahir di kandang yang hina supaya Anda dan saya menerima anugerah yang tidak terbilang, saudara. Jadi Natal itu bukan hanya sebuah perayaan yang setiap tahun kita rayakan, betul. Natal itu bukan hanya sebuah momen di mana kita bersama dengan keluarga, memiliki waktu yang lebih karena liburan, mungkin holiday, dan mungkin yang lain-lain, happy-happy. Dan bukan hanya itu saja, tidak salah saudara. Tapi Natal itu artinya ada pribadi yang luar biasa yang datang dalam kehidupan saudara, yang lahir dan kemudian menyelamatkan kehidupan kita. Itu adalah Natal sesungguhnya, di mana cinta, anugerah yang mengagumkan itu datang dalam kehidupan kita. Jika engkau meresponi dan saya meresponi, saudara, kehadiran dari anugerah ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan menghargai? Karena tidak semua orang Kristen yang otomatis dia menghargai anugerah Tuhan. Bagaimana contoh kita menghargai anugerah Tuhan? Yaitu ketika kita menjaga sesuatu yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, menjaga apa yang sudah kita terima itu, saudara. Sebab itu Paulus berkata seperti ini, walk for your salvation, work for your salvation. Artinya bukan kita menyelamatkan diri kita karena kita telah diselamatkan, tetapi hargai keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Dengan menjaganya bukan berarti kemudian ya udah kita mati lagi supaya kita selamat, bukan, tapi menghargai keselamatan yang diberi itu. Dengan menjaganya, Alkitab mencatat bahwa ada orang yang di dalam kitab Ibrani dikatakan seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang dulu dia mengenal Allah, dia mengalami terang Allah yang luar biasa, tapi kemudian dia undur dari Kristus, dan dikatakan ada orang yang dia ingin mendapatkan yang lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi, saudara. Jadi Alkitab mencatat juga seperti itu. Jadi artinya bahwa bukan berarti kemudian kita perlu menyelamatkan diri lagi supaya kita diselamatkan. Enggak, saudara. Work for your salvation artinya hargai keselamatan itu, bekerja sama dengan anugerah yang telah kita terima, saudara. Apa yang contohnya yang konkret, yang itu ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan. Alkitab mencatat, saudara, bahkan saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, Alkitab mencatat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal bunyimu, seluruh kekuatan kita. Kenapa Tuhan katakan seluruh kekuatan? Karena kalau mengasihi Tuhan hanya ecek-ecek, hanya ya udahlah gitu ya, cetek banget, saudara, kita tidak akan menjadi pribadi yang memiliki nilai untuk kita menghargai apa yang kita sudah terima, saudara. Yang kita terima itu bukan barang yang mahal, itu ada harganya, tidak ada duanya, tidak ada bandingnya, sangat bernilai. Contoh, saudara, kalau Anda menerima hadiah dari orang lain, oh apa tuh, berlian. Berliannya, aduh, saya mendengar dari seorang pengusaha berlian, dia katakan bahwa berlian itu justru yang warna putih itu bukan yang paling mahal. Menurut dia, saudara, menurut seorang bapak, dia katakan yang bernilai mahal itu, dia katakan itu yang ada berwarna pink muda, soft pink, ada yang berwarna kuning gitu ya, yellow gitu, ada mungkin yang warna biru muda ya, saya lupa ingat. Tapi seorang bapak bertemu, dia katakan justru
justru yang mahal itu bukan yang warna putih. Saya juga baru tahu, karena ada sejarahnya, ada story-nya, saudara ya, sehingga menjadi sangat mahal. Saudara, jika kita diberikan, jika saya, saudara mungkin ya, diberikan, oh ini berlian, oh ini yang paling mahal dan nilainya juga mahal sekali. Saudara, kira-kira saya taruh di toilet nggak? Kira-kira saya taruh di sembarangan nggak? Atau udah di mana-mana gampang aja, di dapur kek, di mana aja saya bisa taruh? Pasti orang akan menyimpannya, orang akan menjaganya, orang akan taruh di tempat yang ini mahal loh. Ini bisa dipakai, bisa juga untuk dijual menjadi uang misalnya, saudara kan. Jadi keselamatan itu kalau itu mahal, bagaimana cara kita mengapresiasinya, itu akan menentukan apakah kita menghargai atau tidak. Ya, saudara kan. Jadi itu akan menentukan bagaimana kita menghargai anugerah yang kita terima itu. Jika kita berkata bahwa aku telah menerima anugerah yang tidak ada batasnya, anugerah yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, anugerah yang terlalu besar yang tidak pantas saya terima. Tapi itu yang paling pertama, apakah saudara saya menghargai anugerah itu? Saudara, jadi kekristenan atau agama tidak cukup sampai di sana. Kita perlu berjuang lagi untuk menghargai anugerah itu, hidup di dalamnya. Bahkan satu kata yang firman Allah berkata, bahkan untuk kita mengasihi Tuhan, saudara, bukan kita yang pertama mengasihi, tapi Yesus yang pertama mengasihi kita. Saudara, kalau dalam Alkitab dicatat juga bahwa ada anak yang hilang, saudara. Bapaknya itu sudah lama nunggu. Anaknya itu ketika dia pulang, bapaknya dikatakan sudah lama dari jauh dia lihat anaknya, artinya dia sudah tunggu lama. Kalau ada yang domba-domba yang hilang, dikatakan dari 199 selamat, yang satu hilang, saudara, itu dicari loh, saudara. Jadi bukan yang domba yang datang sendiri, tapi itu kan salah satu dari perumpamaan yang dinyatakan bahwa Kristus itu mencari anak-anaknya, saudara ya. Kadang kita merasa kita gagal, kadang kita merasa bahwa kita hancur, kadang kita merasa bahwa kita sudah tidak pantas lagi di hadapan Tuhan, tapi Yesus justru mencari kita. Tapi Yesus tahu bahwa ketika dia datang mengulurkan kasih-Nya kepada kita yang tidak ada syaratnya, Anda dan saya akan mengalami anugerah yang luar biasa dan kita akan tinggal di dalamnya. Mungkin pertanyaannya, ada di antara saudara yang berkata bahwa saya sudah pernah menerima anugerah Tuhan, saya sudah Kristen, saya sudah lama ikut Tuhan, tapi kemudian saya jatuh lagi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika engkau mendengarkan firman Tuhan bahwa tangannya masih terbuka untuk menolong kita, saudara, kegagalan itu bukan akhir di atas segala-galanya. Kadang kita salah, kadang kita bisa melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tapi kabar baik, izinkan kasih anugerahnya itu menghampiri Anda kembali. Izinkan kasih-Nya itu menjamah, membebat hati kita dan memberitahu kita bahwa Dia masih mau untuk kita berjalan kembali bersama dengan Dia. Alkitab mencatat 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan berdiri karena ada tangan Tuhan yang menopang hidupnya, saudara. Dan saya percaya bahwa kenapa saya ingin membagikan firman Allah ini, saudara, bahwa kita memiliki Tuhan yang memberikan kepada kita anugerah yang sangat mengagumkan, saudara, yang harus kita hargai, yang pantas untuk kita berjuang sesuatu untuk mengasihi Dia sungguh-sungguh, saudara. Karena Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang lebih dahulu, tapi Yesus yang lebih dahulu mengasihi setiap kita, saudara. Kita mendapatkan anugerah yang membuat kita yang tidak pantas, tapi kita dipantaskan, saudara ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang tidak sanggup untuk kita menjelaskan betapa Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Tuhan itu dahsyat dan hebat dalam kehidupan kita. Jikalau kita mengasihi karena memang kita yang pertama mengasihi, saudara ya, kita mungkin bisa punya andil, kita bisa kemegahan. Oh iya, saya mengasihi Tuhan, saya luar biasa. Tapi Alkitab mencatat bahwa kita mengasihi Kristus karena Kristus terlebih dahulu mengasihi setiap kita, saudara. Seperti ada lagu yang saya tulis, itu ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Jadi aku hidup
karena anugerah-Mu. Tidak ada satu pun yang dapat kubanggakan. Hari ini ada berapa mungkin kita di bawah Tuhan sukses, di bawah Tuhan mengalami hal-hal yang dahsyat, diberkati Tuhan luar biasa, dibukakan jalan-jalan yang mengagumkan. Bukan hanya diselamatkan saudara, tapi disertai, diberkati, ditolong, dipromosikan, diangkat tinggi, mengalami semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Siapa yang kita banggakan saudara? Siapa yang kita berikan kehormatan atau pujian atau mendapatkan kemuliaan? Kadang ketika kita sudah naik, sudah disertai Tuhan, kadang kita lupa loh, siapa sih yang bawa kita sampai sejauh ini? Sehingga saudara, untuk berterima kasih kepada Tuhan, hanya Anda dan saya yang tahu bagaimana caranya sepantasnya untuk saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah sangat luar biasa. Dia mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Jadi saudara, jangan lupa, tidak ada kebanggaan yang lain selain anugerah yang kita terima. Itu sangat luar biasa. Kita sangat berhutang saudara, karena tidak ada dasar yang terlalu luar biasa yang dapat kita banggakan untuk kita mengasihi Allah. Sebab itu kalau kita pun sudah bisa melakukan banyak hal, kita sudah hidup dalam kekudusan, kita sudah hidup takut akan Tuhan, tidak ada kebanggaan saudara ya. Kadang kita berpikir sombong itu hanya soal ketika kita memamerkan segala sesuatu, ketika kita punya kebanggaan, ketika kita punya posisi. Tapi kadang kita suka lupa, orang yang terlalu rohani pun kadang ada kesombongan rohaninya saudara, karena udah merasa bisa dekat dengan Tuhan, udah cinta Tuhan, udah sangat luar biasa, sudah buat banyak, sudah hidup baik, tidak ada celah dan yang lain. Kadang itu menjadi kesombongan saudara ya, kalau tanpa kita sadari. Karena kita harus tahu bahwa kita tidak jauh lebih baik dari kain cemar. Karena dikatakan semua kesalehan kita itu sama seperti kain cemar, kain kotor. Kalau dikatakan kain lap saudara ya, ini lebih gak enak lagi. Kain yang dikatakan najis, bau, gak enak banget saudara. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan. Hari ini saudara, memasuki bulan Desember, kita akan banyak merenungkan tentang kasih Tuhan, merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Jika Anda menerima anugerah yang sangat tidak pantas untuk kita terima, dan anugerah yang sangat luar biasa saudara, bagaimana respon saudara? Saudara, bagaimana apa yang akan kita lakukan saudara, biar itu timbul dari hati kita. Selalu ingat bahwa Dia mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita ingin melakukan semua yang terbaik bagi Kristus. Saudara, firman Allah berkata bahwa karena bukan kita yang mengasihi Dia, tapi Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, dasar yang sangat luar biasa. Hari ini firman yang sangat sederhana, semoga boleh menjadi kekuatan buat setiap kita untuk selalu ingat, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya produk dari kasih karunia. Kita ini bukan orang yang terlalu hebat, bukan orang yang terlalu punya banyak hal sehingga Tuhan mau mencintai kita. Kadang kita pikir kalau saya punya banyak talenta, saya punya banyak sesuatu, saya hebat dan yang lain, kemudian Tuhan sangat mengasihi saya saudara. Alkitab mencatat bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi Yesus yang mengangkat kita. Kalau kita sudah disertai, diberkati, Tuhan sudah pakai luar biasa, Tuhan sudah buat banyak hal yang mengagumkan, jangan lupa siapa yang layak mendapatkan kehormatan. Dan kalau kita sudah menerima semuanya, apa respon? Apa yang ingin kita balas kebaikan Tuhan yang tidak sanggup kita balas saudara? Tapi kan orang ada rasa terima kasihnya, orang ada rasanya, aduh gimana ya gitu, untuk mengungkapkan rasa terima kasih, rasa syukur. Sebab itu salah satu juga dari melayani Tuhan itu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, memberikan hidup, hati, talenta, kemampuan yang kita bisa buat bagi kerajaan Allah. Itu juga salah satu respon dari salah satu untuk kita mengungkapkan kasih kita di hadapan Tuhan. Karena untuk melakukan semua yang besar, yang hebat, yang baik saja di hadapan Tuhan itu tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara, jelang Natal dengan satu pemahaman bahwa tidak ada yang dapat kita banggakan, karena kita hidup hanya karena menerima anugerah yang tidak pantas kita terima. Anugerah yang sangat mengagumkan, karena Dia mencintai kita sebelum kita mencintai Dia. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mulai berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kalau selama ini kadang kita lupa bahwa kita ada hari ini karena Tuhan.
kita ada sampai sejauh ini, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menyertai, Tuhan menolong kita. Itu karena Tuhan. Kita ada ketika di tengah kegagalan dan kemudian ada tangan yang mengangkat kita. Itu pasti karena cintanya yang luar biasa. Kita yang berkali-kali gagal kemudian selalu diberi kesempatan, itu karena cintanya yang sangat luar biasa. Kita yang tadinya hidup selalu kecenderungan berbuat dosa, hidup yang selalu jauh dari Tuhan, tapi kemudian Tuhan datang mengampuni kita, menolong kita supaya kita bangkit keluar dari perbudakan dosa dan hidup untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu juga karena anugerah Tuhan. Kita di hari ini boleh melayani, kita boleh diberi berkat, kita boleh menikmati, melihat pertolongan, mujizat dan promosi atau cara Allah menyatakan kebaikan buat kita. Itu pun anugerah yang tidak bisa kita balas, kebaikan yang sangat luar biasa. Dan hari ini biarkan kita boleh merespon bahwa Tuhan, aku ini ada karena Engkau. Aku ini ada bukan karena aku. Aku ini ada hanya karena anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Aku ini ada karena Yesus yang menyelamatkanku. Aku bisa hidup takut akan Tuhan, bisa hidup mengasihi Allah. Itu karena kekuatan dari cinta Tuhan yang ada dalam hidupku. Dan aku ingin merespon nih. Aku mau bekerja sama dengan karya keselamatan yang setelah aku terima. Aku mau menghargai, menjaga itu, dan hidup sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Dan aku tahu itu bukan kekuatanku, tapi kekuatan kuasa Tuhan. Tapi aku mau berjalan di dalam anugerah itu dan menghargai itu. Dan kami berdoa juga Tuhan menemui setiap kami. Kalau ada di antara kami yang kadang menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan nafas hidup, menyia-nyiakan anugerah Allah itu, menyia-nyiakan kesempatan, waktu, talenta, dan banyak hal yang lain, dan lupa kepada Tuhan, lupa berbuat sesuatu, lupa untuk membalas cinta Tuhan yang tidak mungkin kami balas, tapi kami bisa melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajar kami menghitung hari sedemikian rupa supaya kami tahu bahwa hidup kami hanya anugerah, dan kami mau menghargai itu. Kami mau hidup menyukakan Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang mau berkata, Tuhan, kalau Engkau menemukan aku ingin melayani Engkau, aku ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan, aku ingin menjadi partner dalam kegerakan, dalam melayani. Aku ingin Kau pakai lewat talenta, lewat kemampuan, lewat apa yang aku bisa beri, hidup dan semuanya yang terbaik untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk melayani. Karena aku tidak bisa membalas kasih-Mu, tapi aku ingin mencintai Engkau karena Engkau lebih dahulu mencintai aku. Jika itu doa saudara, boleh angkat tangan saudara dimanapun kita berada. Biar kita bikin komitmen dengan Tuhan. Kita rekomitmen lagi untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan tanpa pamrih, tanpa syarat, dan melakukan yang terbaik. Bapa, pakai kami, urapi kami, jamah hati kami. Ini doa kami. Kami mau menjadi partner dalam kerajaan Allah sampai nama-Mu ditinggikan setinggi-tingginya. Di dalam nama Yesus, hidup kami kebanggaan hanya karena Engkau, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa jika di antara kami yang sedang ada dalam pergumulan, entahkah itu sakit, entahkah pergumulan dalam keluarga, entahkah berbagai macam permasalahan, Tuhan, biar Engkau menolong kami, baik yang langsung mengikuti tayangan pada saat ini juga maupun mengikuti tayangan lanjutan. Kami berdoa, tolong kami. Kami berdoa biar kasih Allah menjangkau kami. Kami berdoa biar anugerah Allah menemui kami. Kalau di antara kami ada yang saat ini juga dalam keadaan terpuruk, Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, angkat kami, buka jalan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami dalam nama Yesus. Ada di antara saudara hari ini yang mau menerima Yesus untuk pertama kalinya dalam hidup saudara. Anda mungkin Kristen lama, tapi Anda belum pernah membuka hati menerima Yesus dalam hidupmu. Mari angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri di dada. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak-Mu. Saya mau hidup menyukakan Engkau. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam nama Yesus, sejak hari ini hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal hidup di dalam aku. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa biar orang yang baru pertama kali menerima Kristus boleh mengalami anugerah yang dahsyat dan mengalami cinta yang tidak ada batasnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin,
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sekali lagi sudah memberikan waktu untuk beribadah bersama dengan Revival Worship Church atau yang disebut Reward Church. Pastor David Novendus dan saya dan seluruh tim pengembalaan dan seluruh jemaat Revival Worship Church mengucapkan thank you so much dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Kalau Anda rindu untuk menjadi bagian dari Reward Family, boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Dan semoga minggu depan sudah selesai karantina dan kita boleh bersama lagi dalam pujian penyembahan dan ibadah Revival Worship Church. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan atau ucapan syukur, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Ada nomor rekening yang tertera, nomor rekening gereja, untuk kita bersama-sama mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pelayanan dari Revival Worship Church, Anda boleh mengirimkan ke nomor rekening di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, ada banyak jiwa semakin dijangkau. Dan jangan lupa juga pada jam 11 ada ibadah sekolah minggu di YouTube channel yang sama, Reward Church Official. Dan juga ada ibadah JC Ministry Selasa sampai Jumat jam 6 pagi, ada saat teduh yang disebut berkat pagi. Semoga itu boleh menjadi kekuatan untuk kita masuki setiap hari berjalan bersama dengan Kristus. Sekali lagi thank you so much Bapak Ibu. Kami mendengar banyak kesaksian dari setiap doa yang dikirimkan, dan kami terus mendoakan bagi beban-beban doa yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Anda boleh mengirimkan juga bagi yang baru pertama kali ingin mengirimkan beban doa. Kami berdoa bersama biar Tuhan yang menjawab, buat mujizat, dan tidak ada perkara yang mustahil. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tangan sekali lagi, kita bersama-sama sekali lagi. Tuhan, kami sepakat berdoa buat setiap permohonan doa yang masuk, baik dari JC Ministry maupun dari Revival Worship Church. Kami berdoa biar Tuhan yang menjawab setiap doa. Pergumulan kami, ada yang gagal ginjal, ada yang tumor, ada yang mengalami cancer, ada yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, ada yang mengalami masalah dalam rumah tangga, ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami kepahitan, kekecewaan, ada yang mengalami trauma, ada yang depresi. Bapak, kami berdoa biar kasih Bapak, anugerah Allah menjangkau, melawat mereka dan menemukan mereka, dan Engkau membuat mujizat, Engkau nyatakan kuasa-Mu, jamah, sembuhkan, bebaskan, pulihkan di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, kami tahu Tuhan sudah menjawab doa kami. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, izinkan hamba-Mu untuk mengalirkan berkat Allah, dan biar Engkau mengedangkan tangan-Mu Bapa buat setiap umat Allah yang hari ini bersama dengan kami menyaksikan langsung maupun mengikuti tayang ulang untuk ibadah online. Pada saat ini kami berdoa biar pulang, kembali bekerja, kembali ke rumah tangga masing-masing, kembali kepada kegiatan kita masing-masing, kepada aktivitas kita masing-masing. Tapi kita tidak sendiri, karena ada Bapa yang mencurahkan rahmat-Nya yang luar biasa. Berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, anugerah daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena mengalami anugerah yang tidak ada batasnya, anugerah yang sangat luar biasa, amazing grace, mengagumkan. Dan kita hidup di dalam anugerah dan menghargai, mengasihi Tuhan tanpa batas sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat yang penuh. Semua yang percaya sama-sama dalam nama Yesus katakan amin, amin, amin. Thank you so much Bapak Ibu, dan sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless you.